ayat ini tadi sudah dijelaskan bahwa ayat yang ke-11 wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits, yang dimaksud bukan sekedar kenikmatan parsial yang sempat beliau alami, itu yang disampaikan kepada umat beliau, bukan itu yang dimaksud. Tapi yang dimaksud adalah kenikmatan syamil, nikmat yang sempurna, yaitu nikmat yang tertinggi, yakni nikmat hidayah. Beliau mendapati hidayah ini, inilah yang beliau sampaikan kepada umat beliau seharusnya. Ini maksud itu adalah nikmat hidayah iman Islam ini. Teruskan dakwah, teruskan menyampaikan ini kepada umatmu sampai mereka betul-betul mengerti apa yang Allah ajarkan kepadamu menjadi apa yang mereka ketahui karena engkau mengajarkan mereka. Itu begitu yang dimaksud. Jadi nikmat-nikmat yang lain bisa saja dikaitkan, tapi bukan itu yang dimaksud dalam ayat ini yang utamanya sebetulnya. Sama dengan tadi, walal akhiratu khairul laka minal ula. Yang dimaksud itu adalah kenikmatan akhirat nanti lebih baik daripada kenikmatan dunia. Bisa saja kita artikan, ya, ini lagi ngantri dibagiin makanan atau apa gitu. Kemudian yang pertama-tama dapatnya dikit-dikit, begitu yang terakhir dapat banyak karena sisanya masih banyak. Ini buat yang terakhir. Terus kita ada komentar bilang gini, bukan, yang terakhir lebih baik daripada yang pertama. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Kan bilangnya begitu. Itu bukan yang dimaksud. Tapi kalau dalam konteks ya sekalian juga lah bahwa yang di akhir itu lebih baik daripada yang pertama, boleh-boleh aja. Tapi bukan itu yang dimaksud. Jadi kalau kita beli kendaraan atau kita punya rumah baru, kita undang orang, lalu kita beri makan, kita syukuran kepada mereka, sebetulnya itu bukan tahadduts bin nikmah yang dimaksud dalam ayat ini. Itu adalah suatu amal baik yang kita perlu berbagi, tapi bukan ayat ini. Amalan itu terbaik, ya, tapi bukan dimaksud dengan ayat ini. Jadi itu adalah amal yang baik, ungkapan rasa syukur. Kalau itu syukur kita punya rumah baru, punya mobil baru, misalnya kita mengundang orang lain, ya, syukuran di rumah kita. Itu adalah amal yang baik sebagai wujud syukur kita atas karunia Allah. Tapi bukan yang dimaksud ayat ini. Ya, tahadduts bin nikmah dalam konteks ayat ini adalah kita memberikan hidayah kepada orang lain. Jadi kita ini sudah baik di masjid, lalu membuat ada orang lain yang tadinya nggak pernah ke masjid jadi mau ke masjid. Nah, itulah namanya tahadduts bin nikmah. Atau seperti yang Pak Babang tadi bilang, ada orang yang nggak pernah sholat, kita dekati dia, kita ajak dia, akhirnya jadi mau sholat, itulah tahadduts bin nikmah. Ya, karena kita berarti di situ melakukan sesuatu, kita sudah mendapatkan kebaikan dengan alhamdulillah bisa rajin sholat, rajin ke masjid, dapat kebaikan-kebaikan yang banyak, maka kita ajak orang lain supaya dapat kebaikan yang sama dengan kita, dengan juga rajin ke masjid. Orang yang Islamnya KTP, orang yang nggak sholat, itu di mana batasannya? Begini, yang pertama kita harus luruskan dulu, Islam bukan agama keturunan. Tidak secara otomatis kalau bapak ibunya muslim, anaknya muslim. Tidak otomatis, ya. Seseorang disebut berislam atau memeluk ajaran Islam ketika dia dengan kerelaan hati menerima ajaran Islam untuk diamalkan. Salah satu bentuknya adalah dia ridho dengan orang yang mengerjakan syariat. Tidak ada rasa benci kepada dalam dirinya akan apa kebaikan yang diperbuat oleh umat Islam ini. Orang ke masjid, hatinya ridho, senang. Bukan apa sih masjid melulu, misalnya. Ya. Kemudian dia adalah orang yang mengucapkan kalimat syahadat, itu jelas. Ya, karena orang tuanya ngajarin. Ya. Dan dia mengucapkan itu. Kalau pertanyaannya ada orang tua nggak ngajarin, dia nggak ngucapin sama sekali, kemudian dia nggak sholat sama sekali dari seumur hidup sampai dia wafat nggak pernah sholat. Pertanyaannya, apakah orang itu juga tidak menerima Islam sebagai agamanya yang dia wujudkan dalam bentuk dia pernah dulu sholat, dia pernah dulu ngaji, dia pernah dulu bersyahadat, tapi setelah dewasa enggak lagi. Itu lain hal. Jadi ketika orang sudah pernah dia menerima Islam, ketika akil balik, ya hitungannya akil balik,
Kalau waktu anak-anak suruh masjid itu lain hal. Kalau dia sudah akil balik, dia pernah menerima Islam ini di hatinya, dia pernah wujudkan sikapnya sebagai seorang muslim itu dia sholat, maka dia muslim. Tapi kalau dia dari sejak akil balik sampai wafat tidak pernah sholat, maka dia bukan muslim. Karena bainal mar'i wal kufri tarkus sholat. Hal yang membedakan kita dengan orang kafir itu adalah meninggalkan sholat. Kalau sudah meninggalkan sholat, dia sudah sama dengan orang kafir. Kita beda dengan orang kafir karena kita mengerjakan sholat. Jadi halnya beda dengan orang yang mungkin Pak Babang baru lihat, orang ini nggak pernah sholat sih, kita tahunya sekarang. Tapi dulunya dia pernah sholat. Dia adalah muslim karena dia dulunya pernah sholat. Orang yang sudah pernah sholat, dia muslim. Orang yang pernah bersyahadat, dia muslim. Walaupun hari ini kita lihat dia tidak lagi sholat, dia tidak lagi bersyahadat. Ukuran muslimnya itu tetap di situ, ya. Dia pernah sholat. Seseorang disebut kafir sholat itu karena itu ada tahapannya. Pertama, sesekali dia tidak sholat karena mungkin pergaulan, dia dianggap berbuat maksiat. Maksiat meninggalkan sholat. 2-3 kali, cukup sering, sebulan sekali, atau setiap lagi dapat proyek nggak sholat, setiap dapat sukses malah nggak sholat misalnya. Dia disebut fasik. Orangnya disebut orang fasik karena dia mengerjakan hal yang melanggar aturan Allah itu sering. Jika dia tidak sholat, lalu dalam hatinya berkeyakinan sholat tidak perlu, sholat nggak ada gunanya, untuk apa sholat? Dia kafir. Karena ketika dia mengingkari kewajiban, dia berarti mengingkari syariat Allah. Kalau syariat Allah sudah diingkari, kafirnya di situ. Tapi kalau sesekali dia nggak sholat, Allah masih maafkan. Itu namanya orang maksiat. Sering, cukup sering, ya orang fasik. Tapi kalau sudah menganggap sholat tidak perlu, nah itu lain hal. Ada perbedaannya di situ. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang tetap mengerjakan sholat, baik dalam keadaan apapun, semuanya tetap mengerjakan sholat. Karena di sini yang dikatakan dalam hadis tadi itu, syafaat Nabi itu hanya berlaku kepada mereka yang wafat dalam keadaan tidak berbuat syirik. Wafatnya tidak dalam keadaan tidak syirik, ya. Kalau dulunya dia pernah syirik, dulunya katakanlah percaya keris, percaya batu, percaya pohon, percaya gunung, minta kaya ke gunung, waktu jadi pejabat datang ke dukun, ke paranormal, ya, bahkan ke kiai dalam tanda kutip, ya. Itu kalau dulunya begitu, kemudian sekarang dia sudah tidak begitu, insya Allah dia termasuk yang berbeda. Bukan itu yang dimaksud. Maksudnya adalah orang itu berbuat syirik sampai mati masih terbawa syiriknya. Itu yang nggak akan mendapatkan syafaat dari Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tolong juga digarisbawahi begini. Syafaat itu adalah pertolongan terakhir Nabi yang membuat kita selamat. Itu yang membuat beliau menangis agar umatnya semuanya selamat. Kita jangan hanya mengandalkan syafaat Nabi. Mestinya kita juga harus berjuang mengandalkan apa yang kita lakukan. Kita yakinkan diri kita, insya Allah dari amal yang kita perbuat akan ada yang menyentuh rahmat Allah, dan itu yang membuat kita masuk ke dalam surga. Jadi perjuangan kita secara pribadi, beramal soleh, bersungguh-sungguh dalam berdakwah, bersungguh-sungguh dalam beragama ini, itulah yang kita harapkan nanti menjadi sebab Allah turunkan rahmat buat kita masuk surga langsung tanpa syafaat dari Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Syafaat Nabi itu hanya diperlukan pada orang-orang yang membutuhkannya, karena nanti di akhirat amalnya seimbang, atau bahkan amalnya membuat dia masuk neraka, akhirnya dijebloskan masuk neraka. Tapi karena dapat syafaat dari Nabi yang tadinya mungkin akan seminggu misalnya, nggak jadi seminggu, hitungan jam sudah diangkat dari siksa api neraka, tarik. Atau yang tadi mau masuk neraka nggak jadi, syafaat itu di situ berlakunya. Itu untuk membuat Nabi senang hatinya karena umatnya nggak ada yang tersiksa di neraka. Itu tujuannya. Dan kita beruntung punya Nabi seperti beliau, karena beliau adalah yang sangat peduli kepada kita umatnya. Bahkan waktu beliau mau wafat, itu hanya 2 kata-kata beliau. Beliau nggak ngomong syafaat,
nggak ngomong juga tentang wasiat, nggak ngomong tentang warisan, bahkan pada anak-anaknya. Yang beliau katakan ummati, ummati. Lalu yang kedua as-shalah, as-shalah. Cuma dua itu kata yang beliau ucapkan. Umatku, umatku. Dia sangat peduli kepada kita umatnya, dan dia sangat ingin umatnya jangan sampai ada meninggalkan sholat. As-shalah, as-shalah yang beliau ucapkan itu. Karena antara keselamatan dalam kehidupan ini, umat dan sholat ini yang beliau harapkan umat ini tetap sholat. Kalau umat ini sholat, enak bagi beliau nanti di akhirat menolongnya, itu begitu. Tapi kalau orang umat ini nggak pernah sholat, mungkin jadi kayak nggak ada alasan kepada Nabi untuk minta kepada Allah. Sampai ketika paman beliau wafat, Abu Talib, beliau minta kepada pamannya, hai paman, ucapkan saja sekali la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, sekali aja ucapin, ngomong aja itu, maka ini akan menjadi penguat bagiku untuk berhadapan dengan Allah, minta agar engkau dimasukkan menjadi golongan umatku, masuk ke dalam surga. Tapi ternyata pamannya berat sekali untuk mengatakan itu, tetap dia wafat dalam keadaan kafir, musyrik pada waktu itu. Paman beliau Abu Thalib padahal baiknya luar biasa kepada Nabi. Turunlah ayat ketika Nabi itu menangis, Allah katakan innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi may yasha. Wahai Muhammad, engkau jangan menangis, engkau jangan merasakan ini sebagai sebuah kegagalan dalam kehidupanmu. Tidak, sesungguhnya Allah, engkau tidak akan bisa memberikan hidayah kepada orang yang engkau cintai, tapi Allah lah yang memberikan hidayah kepada orang yang Allah pilih, kepada orang yang Allah kehendaki. Jadi hidayah itu urusan Allah. Walaupun Nabi suka, tetap nggak bisa. Tapi untuk pamanmu, kata Allah, aku berikan kepada beliau neraka yang paling ringan. Inna ahwana ahlin nar li Abu Talib. Neraka yang paling ringan Allah berikan kepada paman Nabi Abu Talib. Mau tahu neraka yang paling ringan ya Pak? Neraka paling ringan itu dikatakan nanti dia akan mengenakan kufat, ini terompah, ya, sepatu, yang sepatu itu terbuat dari api yang membakar, tidak hanya melepuh kakinya tapi membakar sampai ke otaknya. Ringan, dan itu diberikan oleh Allah kepada paman beliau Abu Talib. Ya. Kita bisa bayangkan, walaupun paman, karena makanya nggak iman. Jadi iman ini sesuatu yang sangat mahal. Makanya jangan lepaskan iman ini dari kehidupan kita apapun yang terjadi. Kalau dalam Islam itu, ya, yatim itu adalah orang yang kehilangan, orang yang menjadi pemberi nafkah kepada dia, yang menjamin urusan kehidupan dia. Disebut yatim itu kematian bapak karena umumnya laki-laki itu yang memberikan nafkah. Karena ayatnya juga begitu, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu. Laki-laki itu jadi pemimpin karena dua kelebihan. Kelebihannya secara fisik dibandingkan yang perempuan, dia lebih bisa bekerja, lebih bisa menghabiskan waktu di luar lebih lama karena dia lebih kuat, kulitnya lebih kuat, tenaganya, ototnya dan lain-lain. Yang kedua karena dia memberikan nafkah. Nah, ketika orang ini wafat, itulah disebut yatim. Kalau ibunya wafat tapi ibunya juga yang memberikan nafkah kepada dia, dia juga yatim. Kalau dalam bahasa Arab, dalam bahasa Arab nggak ada piatu. Nah, istilahnya piatu itu bahasa Indonesia. Mau ibu, mau bapak yang wafat, tapi dia adalah tumpuan keluarga, anak itu disebut yatim. Kalau dia kemudian ditolong oleh kakeknya yang menolong dia, sudah dia yatim dengan kematian kakeknya. Nah, itu begitu. Jadi yatim itu kalau dalam Islam itu artinya adalah yang ditinggal oleh orang yang memberikan nafkah kepada dia. Dalam ini adalah bapak. Itu makanya yang wajib menolong anak yatim ini adalah pertama saudara bapak, ya, kakaknya bapak, adiknya bapak. Itu yang wajib menolong anak yatim itu, ya, keponakannya.